Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah seakan menolak untuk dikaitkan dengan temuan uang dan emas yang didapat penyidik Polri saat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, hingga dikaitkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri memberikan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan terkait temuan emas seberat 74 kg di rumah pribadinya di Sentul setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, penyidik seharusnya mengonfirmasi seluruh temuan barang bukti secara menyeluruh sebelum menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Sebelum Febri ditahan, Handika, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Rito, menyebut rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik adalah rumah yang ditempati kliennya. Don Rito menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus korupsi. Ia juga menyatakan rumah di Sentul sudah tidak lagi ditempati oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idor untuk kantor yayasan. sewa kontrak atau hanya jual terus? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023. Gitu. Awal 2023. Lantas, siapa pemilik uang serta emas 74 kg yang disembunyikan di dalam berangkas? Kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK sejak 24 Juli 2026 untuk masa penahanan awal selama 20 hari, guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kuasa hukum Don Rito, tersangka kasus dugaan TPPU, mengaku sebagai pemilik uang dan emas yang disita dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jika ada pihak yang mengaku sebagai pemilik, apakah otomatis ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan bebas dari segala tuduhan? Kita akan mengulasnya bersama Handika Honggowongso, kuasa hukum Don Rito, dan Yenti Garnasih, pakar TPPU. Selamat malam Bu Yenti, Pak Handika. Selamat malam Ya. Mas Randy. Ya, Selamat malam Bu Yenti. baik. Selamat malam, Handika. Saya ke Pak Handika dulu. Pak Handika, klien Anda kan mengaku bahwa ini semua yang digeledah di rumah yang ada di Sentul ini adalah milik klien Anda, milik klien Anda Don Rito. Saya ingin bertanya, apa bukti konkretnya kira-kira dokumen, seperti misalnya dokumen transfer, perjanjian, laporan yayasan dan lain yang menunjukkan emas 74 kg itu dan uang atau valuta asing yang berada di Sentul adalah milik klien Anda, Don Rito, atau yayasan, bukan milik Febri atau pihak lain? Pak Andika. Baik, sebelum menjawab, izin kami menyampaikan dulu proses atau riwayat perkara ini. Pada awalnya gini, seluruh hasil penggeledahan berupa emas dan uang dalam mata uang dolar Amerika atau dolar Singapura, baik yang ditemukan di Deklen atau di Money Changer atau di Sentul, itu oleh pihak penyidik awal, yaitu pihak Kortas dan pihak Krimsus Polda Metro, itu kan dikaitkan dengan urusan perkara penanganan PT Asabri klaster Pak Tan Kiang. Oke. Nah, itu dulu. Nah, ini kan diposisikan sebagai seolah-olah itulah predikat krimnya. Karena di situ ada pasal, yaitu pasal pemerasan dan ada pasal terkait dengan gratifikasi. Nah, uji klarifikasi dan uji relevansi ternyata volume demandnya tidak nyambung. Oke, tidak nyambungnya di mana Pak Andika? Pertama, pihak
penyidik awal membuat narasi dalam resum perkara, si Ferry Babi itu menyerahkan uang yang berasal dari Tan Kiang kepada saksi Norman di Cafe The Clan. Kemudian dia melihat si Norman menjinjing tas merah berisi $5 juta tersebut ke Cafe The Clan. Nah, uji klarifikasi dan relevansi menyatakan satu, semua karyawan money changer sudah diperiksa, ada 6 orang di bawah pasal keterangan bohong menyatakan dengan jujur. Satu, tidak pernah masuk tas merah yang berisi $5 juta Singapura itu. Satu. Terus kedua, Pak Norman juga sudah diperiksa waktu dia diamankan di Surabaya. Di BAP oleh Kortas, Pak Norman menyatakan, saya tidak pernah menerima tas merah berisi $5 juta dari saudara Ferry Babi atau Ferry Bobohu. Periode 2023. Nah, terus kami juga mendapat informasi saudara Tan Kiang juga sudah diperiksa. Beliau intinya menyatakan tidak pernah ada ketemu dan ngobrol dengan Pak Febri dalam rangka meminta sejumlah dana, itu tidak ada. Terus kami juga ketemu dengan Pak Febri. Bos, lo pernah nyuruh si Ferry meres Tan Kiang minta uang kalau enggak mau dijadikan tersangka? Pak Febri menyatakan enggak pernah kami menyatakan itu. Jadi konstruksinya apa? Ini keterangan tunggal daripada Ferry Babi. Dan sekarang Ferry Babi pada saat proses tidak pernah di BAP sebagai saksi dalam penyidikan, itu satu. Terus kedua, singkat cerita, terkait dengan matinya listrik PLN, diambil para supplier yang diduga suplai batu bara di bawah spek. Pak Idon, aku tanya, lo pernah menangani perkara supplier terhadap nggak ada kami nangani. Pak Andika. Yang ketiga, terkait dengan perkara CBS dan piutang PT ke PT KNI, lo pernah nangan? Urusannya juga tidak. Jadi ini tidak nyambung. Satu. Kedua, Pak Andika, pada saat diserahkan ke pihak tim 9, narasinya dirubah. Pak Andika begini, saya potong. Tidak lagi dikaitkan dengan. Pak Andika begini, ini kan dengan argumentasi yang Anda paparkan barusan, artinya alasan itulah yang membuat Anda juga berserta klien Anda mengajukan pra peradilan dengan kepemilikan uang dan 74 kg. Atas apa gugatannya kira-kira? Gini, memang ada rencana mengajukan pra peradilan. Salah satu argumennya ada penyimpangan prosedur dalam tahap penyidikan dan dalam tahap penyidikan penetapan tersangka. Terkait dengan objek sitaan berupa emas dan uang dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura, itu kan menjadi fakta material. Pertanyaannya tadi relevan dengan pertanyaan pertama. Itu uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Kalau begitu itu punya siapa, Pak? Kalau bisa dijelaskan di kesempatan ini. Nah, menurut klien kami itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST. Dua, P. Ketiga, F. Keempat itu Z. Gua belum bisa ungkap secara gamblang saat ini karena lawyer mereka sedang berkomunikasi dengan kami untuk menyinkronkan data, menguji semua bukti-bukti kepemilikan dan proses asal usulnya. Itu berarti sudah ada. Nanti akan disampaikan baik di penyidikan atau di publik. Ini sudah ada yang mengklaim kepemilikannya. Perlu juga kami sampaikan ya. Singkat saya harus ke Bu Yenti. Di tim 9 narasinya berubah. Sebagai predikat crime dibuat konstruksi seolah-olah Pak Febri memperdagangkan pengaruh dalam penanganan perkara. Klaim Anda makin tidak nyambung lagi dengan objek temuan. Klaim Anda tidak ada kaitannya dengan Pak Donrito begitu ya, kalau begitu. Nah, Pak Febri ini. Nah, kalau begitu saya bertanya dulu ke Bu Yenti, dalam perkara TPPU, kalau sudah ada klaim uang dan emas adalah milik seseorang dan ini kan miliknya besar dan disembunyikan begitu. Ini apakah otomatis menggugurkan dugaan keterkaitan aset tersebut dengan tersangka lain, Bu Yenti?
Tidak ya, kan ini kan sudah ditersangkakan gitu kan. Oke. Ditersangkakan berarti kan sudah ada dua alat bukti, TPPU dan kejahatan asalnya. Karena sekaligus kan ya. Kemudian awalnya kan dikatakan dari 3 kejahatan tadi seperti Mas Handi sampaikan tadi. Oke. Dan kemudian ada TPPU dan berkaitan dengan TPPU dan berkaitan dengan penggeledahan di satu tempat ada harta kekayaan yang mencurigakan, yang tidak biasa, yang tidak lumrah. Itu indikasinya memang TPPU. Terlepas bahwa itu pemilik siapa itu nanti. Jadi di situ ada harta kekayaan yang mencurigakan. Menurut 2 alat bukti yang dipegang oleh Tas Tipikor Polri tadinya kan gitu ya. Itu karena ada sejumlah itu kan mencurigakan, jumlahnya besar sekali, itu juga mencurigakan, apalagi kalau dikaitkan dengan pemilik rumah. Kemudian dan caranya tidak wajar. Kalau wajar, kalau itu sah, kenapa mesti ditaruh di brankas di rumah? Oke. Kemudian emas juga besar sekali. Itu adalah indikasi TPPU. Tapi penyidik tentunya setelah pendalaman ya, saya kira ini penyelidikan udah lama. Setelah pendalaman, kemudian penyidik itu menggeledah di beberapa tempat tadi. Kemudian setelah digeledah itu pasti dari penggeledahan dan kemudian disita sekarang ya Pak ya, dan penyitaan itu pasti ada kaitannya dengan bukti kejahatan asal yang sudah ada di penyidik. Kejahatan asalnya itu dari 3 korupsi tadi. Tetapi kalau untuk Pak Febri misalnya, itu kan tidak mungkin terlibat korupsinya yang korupsi yang 3 hal tadi. Oke. Tapi kemungkinannya adalah terjadi korupsi dalam penanganan korupsi, gitu kan? Ya. Dalam penanganan korupsi yang karena disampaikan waktu itu oleh kepolisian bahwa pasal terkait dengan suap, gratifikasi atau pemerasan, kan itu. Jadi 3. Nah, kalau Pak Febri sampai 3 hal ini dan kemudian ada TPPU-nya, tentu dari penerimaan antara 3 pasal ini entah yang mana, dia sudah menerima dari orang yang berperkara kan gitu ya, berperkara. Dan harus dari Pak Febri harus ada pergerakan, itu baru yang bersangkutan terkena TPPU yang ini gitu. Entah TPPU yang lain gitu, harus begitu karena TPPU sangat tergantung terjadinya kejahatan asal. Oke, saya kembali ke Pak Handika. Pak Handika, tapi dengan klaim kepemilikan aset dari klien Anda ini, apakah ini juga malah berpotensi akan ada kerugian sebenarnya untuk untuk klien Anda sendiri? Karena akan ada penyidikan baru terkait asal-usul dana tersebut. Kalau untuk klien kami mau dibikin 1 sprindik atau 2 sprindik atas objek sitaan itu sama aja. Toh pada saatnya kalau diuji material maka secara hukum pembuktian itu bukan dari hasil kejahatan yang bisa dihubungkan baik dengan terkait dengan konstruksi perdagangan pengaruh oleh seorang pejabat atau terkait dengan masalah penanganan perkara. Itu jauh dari itu. Itu jauh sekali. Nah, tapi ini kan dibuat narasi seolah-olah itu hasil penanganan perkara atau berkaitan dengan penanganan perkara atau memperdagangkan pengaruh. Nah, tadi kami tertarik dengan keterangan Ibu Yenti, Pak Febri bergerak enggak terhadap aset itu. Nah, Pak Febri itu kan pasif, beliau itu pasif. Oke. Beliau itu pasif terhadap aset itu. Kedua, pertanyaan tadi disimpan dengan cara tidak wajar. Ya, ini kenapa harus disembunyikan begitu? Nah, pertanyaan gini, 2023 Idon kan merenovasi rumah yang di Sentul. Nah, pada saat merenovasi, si Idon menyampaikan sekalian aja buat brankas, ngundanglah kontraktor melakukan survei lokasi, dia membuat desain itulah yang kemudian diaplikasi. Jadi brankas yang besar itu bukan permintaan Pak Idon, tapi itu rekomendasi dari kontraktor. Oke. Itu loh. Nah, kontraktor berprinsip semakin besar brankas, semakin konstruksinya kuat, semakin kualitas bagus, tentunya kan dia berharap dapat margin yang besar. Nah, jadi tidak ada maksud dari Pak Idon membuat brankas yang besar untuk menyimpan yang
aset-aset yang besar, bukan itu. Oke. Riwayatnya itu karena rekomendasi kontraktor. Oke, rekomendasi kontraktor. Tapi kan sewajarnya begitu ya. Ada jumlah uang yang sangat besar, 5 juta dolar Singapura. Lalu ada 74 kg emas. Ini kalau kita dilihat dari aktivitas sehari-hari, biasanya kan normalnya orang disimpan di bank, di safe deposit box atau dan segala macam. Saya ingin ke Mbak Yanti, apakah ini wajar disimpan sesuai dengan rekomendasi kontraktor kalau kata Pak Handika di dalam brankas di sebuah rumah? Bu Yanti. Iya, indikasi kuatnya TPPU itu adalah, tapi tentu saja dengan 2 alat bukti ya Pak Andi ya, itu adalah dalam hal ini ada uang di rumah siapapun itu uangnya besar sekali yang itu tidak biasa, tidak wajar, bahkan berbahaya sebetulnya kan. Kemudian ada emas yang sebesar itu, sebanyak itu ya, karena itu kan per 100 gram kelihatannya kan, sebanyak itu kan indikasinya seperti itu. Tadi kalau disebutkan Pak Febri itu pasif, itu artinya kita kan nggak tahu ya Pak. Ini kan disampaikan oleh penyidik bahwa Pak Febri itu adalah korupsi dan TPPU, gitu, bukan dari saya ya, korupsi dan TPPU. Artinya harus ada konstruksi perbuatan yang dilakukan Pak Febri berkaitan dengan korupsinya apakah korupsinya tadi itu yang dibilang pasal 12 B besar B kecil dan pemerasan itu kan harus nanti ada buktinya. Dan TPPU-nya tadi kalau Pak Handi mengatakan pasif berarti ada penerimaan lain gitu. Karena kalau yang penerimaan dari suap itu ya kejahatan asal Pak. Jadi itu harus bergerak baru ada TPPU-nya. Tapi kalau mungkin ini juga kita nggak tahu ya apakah baru sekali atau baru aja kan nggak tahu juga. Nanti kan pasti akan disampaikan, maaf ya Pak Handi ya. Ini kan kemungkinannya penyidik itu waktu menyelidiki itu kan nggak main-main ya. Karena sudah tahu bahwa dia akan menggeledah siapa, ini pejabat apa. Rasanya tidak mungkin lah mereka sembarangan gitu. Apalagi kalau sebelum terjadi huru-hara ini, saya sebutkan huru-hara ini, drama ini, tadi kan bayangannya kepolisian mereka yang menyidik, nanti mereka akan limpahkan ke kejaksaan ketika sudah P21 gitu. Artinya sejak awal kalau memang itu normal, jalannya nggak dipindah-pindahkan seperti ini, itu kan pasti dia akan sangat hati-hati karena nanti JPU-nya pasti juga dari kejaksaan gitu. Dari situ logikanya penyidik kepolisian itu pasti sudah dalam hal ini hati-hati dengan 2 alat bukti berkaitan dengan ini adalah pejabat sangat tinggi ya Pak Andi ya. Pelayanannya sangat tinggi banget ya Pak. Ya sangat tinggi. Jadi rasanya itu tidak mungkin lah seceroboh itu penyidiknya. Tapi bahwa itu nanti ada masalah integritas untuk APH-nya, aparat penegak hukum. Nanti kita lihat di dalam pembuktian materialnya begitu. Oke, terakhir saya ke Pak Handika kalau begitu. Anda kan dikabarkan mengajukan gugatan pra-peradilan. Nah, kira-kira bukti apa yang akan dibawa ke meja sidang pra-peradilan yang bisa menguatkan klien Anda bisa terbebas dari status ini? Baik, ini menanggapi Bu Yanti tadi ya. Berarti kan harus dibuktikan dulu Bu, siapa yang diperas, siapa yang menyuap. Itu kan dikonstruksikan sebagai pidana asalnya. Iya kan? Nah, di dalam proses pemeriksaan, siapa yang diperas, siapa yang menyuap sebagai bentuk gratifikasi itu belum ada. Belum ada. Nah, itu kan beban penyidik untuk membuktikan kan? Makanya kami bilang penetapan tersangka Pak Febri itu sangat prematur. Penyidik itu gegabah, sembrono. Oke, setuju nggak Bu dengan pendapat itu? Kalau begitu. Karena apa? Karena kami saksikan sendiri pada saat kami diperiksa di lantai 20 mendampingi Idon, tim 9 itu sangat tertekan lagi. Mukanya tuh semuanya pada lunglai pucet. Oke. Ya, ini apa? Karena apa? Dia harus menjaga integritas dari serangan-serangan yang menyerang mantan Jampitsus. Oke. Nah, jadi ini kami yakin itu keputusan bersifat politik daripada berbasis hukum. Oke, itu yang untuk akan memuaskan pihak-pihak yang menyerang Pak Febri. Oke, itu yang akan dibawa ke sidang pra-peradilan juga ya, berarti ya materi-materi itu juga yang akan diajukan. Bagian itu tentu akan kami klasifikasikan sebagai prolognya. Prolog dalam proses pentersangkaan dan penahanan. Pasti itu kami akan sampaikan. Baik. Nah, Oke, baik.
Terima kasih Pak Handika Honggowongso dan kuasa hukum Don Rito dan Yenti Garnasi, pakar TPPU. Kita akan diskusikan lagi lain waktu dan ini juga masih bergulir pembuktian nanti yang akan menarik untuk kita nantikan. Terima kasih Bu Yenti, Pak Handika, selamat malam, sampai jumpa.